Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mulkan di channel A1 BioKit. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan strategi manajemen tukar paket tercepat mencapai bintang 6 sesuai data VP yang ada di akun VTube kita. Di mana di sini kita menggunakan strategi mendahulukan tukar paket yang lebih besar. Dan di sini saya mengajarkan bagaimana memindahkan data yang ada di akun kita dalam bentuk tabel sehingga nanti mudah diadakan perhitungan. Teman-teman tidak usah khawatir, ini kan data Excel, kami nggak bisa menjalankan program Excel, tidak usah khawatir. Yang penting ikuti saja bentuk tabel yang dibuat, nanti bisa dihitung secara manual dengan menggunakan kalkulator. Jadi tidak semuanya harus menggunakan aplikasi Excel. Nah, bagi mereka yang mampu menggunakan aplikasi Excel, ya itu lebih mempermudah. Tapi kalau andaikan tidak bisa menggunakan aplikasi Excel, ya ikutin aja tabelnya, kemudian nanti dihitung dengan menggunakan kalkulator atau kalkulator yang ada di HP. Jadi bisa dilakukan hal itu tanpa harus masuk ke program Excel. Oke, kita sampai pada tabel ini teman-teman. Tadi kita sudah mengadakan perhitungan bagaimana caranya strategi mendahulukan buka paket yang lebih besar dari data yang dikirim oleh teman saya, ya, dimana data yang dikirim pada saat awalnya dia sudah menjalankan 7 paket bintang 1, 3 paket bintang 2, 2 paket bintang 3, dan 1 paket bintang 4. Begitu selanjutnya. Jadi kita bikin estimasi target. Estimasi target itu kita ini pasar mau apa? Mau beli motor, mau umroh plus, mau DP rumah, atau mau beli mobil mewah atau mobil biasa. Nah, nanti kalau estimasi target itu sudah kita buat, ya kita sudah tahu, oh nanti kira-kira saya butuh 10 siklus. Jadi kita nggak kaget gitu. Jadi nanti jangan di siklus kedua, ketiga, keempat kita baru mulai ngutak-ngatik, ini kalau saya ambil berapa ya. Nah, itu berarti kita tidak memanage VTube kita dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mulkan di channel A1 BioKit. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan strategi manajemen tukar paket tercepat mencapai bintang 6 sesuai data VP yang ada di akun VTube kita. Di mana di sini kita menggunakan strategi mendahulukan tukar paket yang lebih besar. Dan di sini saya mengajarkan bagaimana memindahkan data yang ada di akun kita dalam bentuk tabel sehingga nanti mudah diadakan perhitungan. Teman-teman tidak usah khawatir, ini kan data Excel, kami nggak bisa menjalankan program Excel, tidak usah khawatir. Yang penting ikuti saja bentuk tabel yang dibuat, nanti bisa dihitung secara manual dengan menggunakan kalkulator. Jadi tidak semuanya harus menggunakan aplikasi Excel. Nah, bagi mereka yang mampu menggunakan aplikasi Excel, ya itu lebih mempermudah. Tapi kalau andaikan tidak bisa menggunakan aplikasi Excel, ya ikutin aja tabelnya, kemudian nanti dihitung dengan menggunakan kalkulator atau kalkulator yang ada di HP. Jadi bisa dilakukan hal itu tanpa harus masuk ke program Excel. Baiklah, langkah pertama, mari kita pindahkan data yang ada di akun VTube kita ke dalam tabel. Di sini terlihat di misi bintang 1 ada 7 yang aktif. Sementara di misi bintang 2 ada 3 yang aktif. Di misi bintang 3 ada 2 yang aktif. Dan di misi bintang 4 ada 1 yang aktif. Cara membacanya 1/2, artinya maksimal yang boleh dibuka adalah 2 dan 1 sudah terbuka. Yang ini 2/2, artinya maksimal di bintang 3 ini yang boleh dibuka 2 paket dan di sini terbuka 2 paket, artinya terbuka semua misi bintang 3-nya. Dan di sini misi bintang 2 terlihat 3/4, artinya
maksimal yang boleh dibuka adalah 4 paket. Dan di sini sudah terbuka 3 paket bintang 2. Di sini tertulis 7/8. Artinya maksimal yang boleh dibuka di bintang 1 adalah 8 paket. Dan di sini paket yang sudah dibuka adalah 7 paket. Selanjutnya kita perhatikan cara pembuatan kolom. Di sini ada kolom nomor, kita isi nomor 1 sampai 40. Itu artinya setiap paket bisa diklaim selama 40 kali. Kemudian kolom tanggal, bagaimana cara kita menaruh tanggal di hari pertamanya ini. Kita lihat paket yang baru diaktifkan atau yang belum pernah diklaim. Di sini terlihat paket yang baru diaktifkan adalah paket bintang 1 yang ke-7, yaitu yang ini 40/40. Artinya masih bisa diklaim selama 40 kali. Artinya belum ada yang diklaim harian. Berarti inilah paket yang terbaru, baru dibuka. Maka tanggal startnya kita buat tanggal 4 Februari. Tanggal 4 Februari. Nah, kemudian mari mulai kita isi kolom di paket 1. Untuk paket bintang 1 yang pertama itu tinggal tersisa 1 hari. Kita tulis di sini 0,3, tersisa 1 hari. Ini kan 1/40. Kita tulis 0,3. Artinya 39 harinya sudah diklaim. Tinggal 1 lagi yang belum diklaim. Di sini tertulis 2/40. Artinya di sini sudah 38 hari sudah diklaim. Berarti tinggal 2 yang belum diklaim. Kita tulis di sini 2. Ini setarnya tentunya di tanggal jauh sebelumnya ya. Ini terlihat di sini tanggal 29 bulan 12. Di sini tanggal 28 bulan 12 ya kan. Nah, karena dia masuk di siklus yang ingin kita hitung ini, kita anggap aja ini siklus pertama, maka di sini yang kita tulis hanya sisanya saja. 1 kali tulis 1, sisa 2 tulis 2, sisa 3 tulis 3, sisa 4 tulis 4, terus sisa 5 sisa 6, sisa 5 sisa 6, dan ini sisa 40. Artinya belum pernah diklaim, kita tulis 40. Jadi begitu cara memindahkan datanya. Cara memindahkan datanya, data-data yang sisa ini aja yang kita pindahkan. Dan selanjutnya mari kita pindahkan data dari misi kedua. Di sini tertulis 3/4, artinya maksimal boleh dibuka 4 paket dan sudah terbuka 3 paket. Paket itu adalah yang ini 1, 2, 3. Kita isi untuk yang paket bintang 2 pertama itu tersisa 13 hari. Nah, ini dari atas ke bawah 13 hari. Kemudian untuk paket bintang 2 yang kedua itu tersisa 20 hari. Ini dari atas ke bawah sini, ini kalau dihitung 20 hari. Dan selanjutnya yang ketiga tersisa 26 hari. Nah, ini dari atas sini sampai ke bawah sini itu kalau dihitung 26 hari. Baiklah, selanjutnya saya akan memindahkan data yang ada di akun kita, yaitu data misi bintang 3 dan misi bintang 4. Di sini data misi bintang 3 maksimal bisa dibuka 2 paket dan sudah terbuka 2 paket, artinya terbuka semua. Inilah paket yang terbuka, tersisa 20 hari dan 24 hari. Kita pindahkan di sini di dalam kolom tabel kita. Bintang 3 yang pertama itu sisa 20 hari, ini dari atas ke bawah itu 20 hari. Yang kedua tersisa 24 hari, itu dari atas ke bawah tersisa 24 hari. Begitu juga dengan misi bintang 4, hanya bisa dibuka maksimal 2 paket. Di sini sudah terbuka 1 paket dan di sini tersisa 35 hari. Nah, di sini kita pindahkan bintang 4 dari atas ke bawah, ini 35 hari. Inilah sisa paket yang belum diklaim. Selanjutnya saya akan mengisi kolom reward referral dan reward team. Nah, ini kita lihat dari laporan yang ada di akun kita. Nah, di situ kalau kita klik VP kita, kita klik, maka inilah laporan yang keluar. Di sini terlihat referral reward. Di sini referral rewards-nya itu adalah 2,265 berkisar dengan 2,25. Jadi di sini saya tulis 2,25, 2,65, ini berkisar aja, setiap harinya berkisar. Nah, ini berubah-berubah teman-teman, tapi di sini saya hanya mengambil yang ada di data saja, kemudian di sini saya rata-ratakan saja. Ini sebenarnya nanti dia berubah-berubah tergantung dari referral kita, dia hari itu mengklaim atau tidak. Jadi itu akan berubah-berubah nilainya. Jadi di sini sebenarnya nilainya tidak pasti ya, ini hanya dirata-ratakan saja dan diperkirakan saja kira-kira perharinya segini.
Kemudian untuk reward team, di sini reward teamnya 0,4 sampai 0,4051 ya. Nah, di sini juga dirata-ratakan 0,4 ya. Jadi untuk kolom reward referral dan reward team ini sifatnya kita rata-rata dan kita perkirakan. Nah, teman-teman, inilah data tabel yang datanya itu kita ambil dari aplikasi Pitup kita. Jadi cara memindahkannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian tibalah saatnya setelah data ini siap dan tersaji dalam tabel ini, kita baru menyusun strategi ke depan. Bagaimana caranya mencapai bintang 6 secepat mungkin. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut menyusun strategi menuju bintang 6 paling cepat, saya ingin memberikan sedikit warning dulu ya. Ini terjadi juga pada teman saya ini, setelah dianya berjalan beberapa siklus, dia baru menyadari, loh saya ingin menarik secara maksimal ya, kok biaya penarikannya besar. Sebetulnya dia itu mau bilang rugi, tapi mungkin tidak enak ya. Jujur saja, memang kalau kita itu fast track baru satu siklus atau dua siklus, apalagi dengan biaya penarikan 50%, itu jelas kalau ditarik semua secara maksimal kita akan mengalami kerugian. Beda lagi kalau yang biaya penarikannya 28% ya. Mungkin untuk siklus kedua dia sudah tidak rugi, tapi nyaris seperti jalan di tempat gitu loh, seperti melakukan sesuatu yang tidak ada artinya, kecil sekali keuntungannya. Nah, jadi ini yang harus dipahami oleh para member Pitup. Memang kalau diputar baru satu siklus, dua siklus, tiga siklus, itu tidak bisa diharapkan untung yang banyak. Jadi kalau untung besar itu memang proses. Mungkin di siklus ke 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Semakin siklus itu banyak, semakin kita agak lama memutarkan modal kita ini, keuntungan baru terlihat semakin besar. Jadi misalnya gini, teman-teman ingin targetnya beli motor, ya jangan diambil di siklus ke 1, kedua atau ketiga, jelas nggak kebeli motor itu. Ya ambillah mungkin di siklus yang ke-6 kalau hanya sekedar motor. Jadi 6 kali perputaran, 40 hari kalikan 6. Nah, itu mungkin bisa terbeli kalau hanya sekedar motor ya. Kalau ingin beli mobil, ya nggak mungkin lah kita ngambilnya di siklus yang ke-5 atau ke-6, nggak akan tercapai target. Mungkin saja itu bisa di siklus yang ke-12 atau yang ke-16, karena kan disitu membutuhkan ratusan juta. Jadi ya siklusnya pun harus sedikit lebih banyak. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Saya pernah membuat tabel siklus. Jadi gunanya tabel siklus yang saya buat itu, ya teman-teman, gunanya di situ untuk mengetahui kapan kalau diambil untung, kapan kalau diambil rugi, kapan kalau diambil itu mencapai target yang kita inginkan, kapan kalau diambil itu targetnya belum tercapai. Nah, jadi kalau memang target kita sudah tercapai, silahkan diambil. Itulah gunanya kita punya tabel yang istilahnya kita tahu kapan untung dan kapan ruginya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang sesungguhnya, yaitu strategi manajemen tukar paket tercepat mencapai bintang 6 sesuai data PP yang ada di akun Pitup kita. Nah, inilah data PP yang ada di akun Pitup salah satu member saya. Nanti teman-teman bisa mencoba mentransfer data teman-teman ke dalam bentuk tabel seperti ini. Mari kita pelajari data ini. Pertama, kalau ingin mencapai bintang 6 lebih cepat, ya kita jangan membuka bintang kecil dulu. Kita prioritasnya adalah mendahulukan tukar paket yang lebih besar. Di sini terlihat ya teman-teman. Di sini awalnya dia membuka semua bintang kecil. Di sini dibuka lagi bintang kecil. Di sini dibuka lagi bintang. Maksudnya bintang kecil itu kalau ada bintang 4, ya dahulukan bintang 4, bintang 3 nantikan dulu. Bintang 2, bintang 1 nanti dulu. Dulukan bintang 4 dulu yang terbuka. Tapi di sini yang kita lihat terbalik. Di sini bintang 2 hampir penuh, bintang 3 hampir sudah full, bintang 4-nya baru 1. Jadi dia lebih mendahulukan bintang kecil. Nah, ini kurang tepat. Tidak salah. Ini pun kalau sudah terlanjur silahkan diteruskan, ini tidak apa-apa. Tapi kurang tepat. Artinya untuk mencapai bintang 6 itu nanti akan lebih lambat kalau pakai cara seperti ini. Namun kalau kita mendahulukan tukar paket yang lebih besar,
Nah, itu pastinya nanti hasilnya lebih cepat mencapai bintang 6. Nah, sekarang marilah kita ubah strateginya. Jadi kita mulai dari siklus 1 ini saya anggap siklus 1 ya. Setelah saya mengambil data, saya tuangkan ke dalam bentuk tabel, saya anggap siklus 1. Dari siklus 1 ini, mari kita mulai prioritas membuka bintang yang lebih besar. Sebelum kita memulai paket apa yang harus kita beli selanjutnya, kita harus tahu dulu berapa jumlah PP kita sampai hari ke-40. Jadi kita hitung dulu berapa jumlah PP kita sampai hari ke-40 jika paket yang ada ini tidak kita belikan bintang dulu, tidak kita tukarkan dengan paket bintang dulu. Jadi kita hitung dulu ya, dari hari ke-1 sampai ke-40 ini berapa hasilnya. Tentunya kita harus memasukkan PP terakhir kita. PP terakhir kita itu yang ada di akun kita di sini, untuk milik teman saya yang datanya saya ambil ini adalah 401,9367. Nah, itu kita tambahkan dengan sisa paket di hari pertama ini seluruhnya dari ujung ke ujung, plus ditambah dengan reward referral dan reward tim. Nanti hasilnya di sini. Selanjutnya kita akan mengisi kolom total PP harian, dimana untuk yang hari pertama dengan hari yang kedua ini berbeda ya teman-teman. Untuk hari yang pertama, secara rumus Excel, apabila kita menggunakan aplikasi Excel for Windows, maka rumusnya adalah total PP hari ke-1 sama dengan 401,9376 ditambah sum AB8 sampai dengan AU8. Ini lokasi rumusnya di sini. Nah, ini 4,1,9376 adalah viewpoint terakhir kita yang ada di aplikasi kita ketika kita memindahkan data kita ke dalam bentuk tabel. Nah, inilah PP terakhir yang ada di aplikasi kita. Kemudian sum AB8 sampai dengan AU8 itu adalah yang saya sorot ini. Nah, ini yang saya sorot ini, dia ada di baris ke-8 dan dia ada di kolom AU dan kolom AB. Nah, ini kolom AB. Berarti dia AB8, kolomnya sudah benar AB, barisnya 8. Berarti dari sini sampai ke sini. Nah, yang ini adalah kolom AU dan barisnya 8. Berarti yang saya sorot itu yang saya sorot ini. Dari sini AB8 sampai dengan AU8. Inilah dia AB8 sampai dengan AU8. Setelah menggunakan rumus ini, maka yang muncul adalah angka ini. Silahkan dicoba rumusnya. Kemudian untuk total PP hari kedua itu adalah AV8 ditambah sum AB9 sampai dengan AU9, dimana AV8 itu adalah ini yang hari pertama ini. Hari pertama ini adalah AV8. Lihat kan di sini AV dan dia ada di baris ke-8. Berarti ini adalah AV8. Ini barisnya, ini kolomnya AV. Berarti AV8 adalah yang ini. 479,485 ini AB8. Nah, ini ditambahkan dengan sum AB9 sampai AU9. Nah, kalau 9 itu dia berarti ada di baris yang kedua. Baris yang kedua ini ada di baris yang ke-9 ya. Maaf, kalau di tabelnya ditulis 2 ya. Jadi di baris yang ke-9 ini, nah itu adalah hari yang kedua. Hari yang kedua di mana dia dimulai dari AB9 sampai AU9. Berarti AB9 itu yang ini. Ini AB9 sampai dengan AU9 sampai sini. Jadi yang saya sorot ini adalah AB9 sampai dengan AU9. Nah, ketika AV8 itu yang ini, AV8 ini ditambahkan dengan AB9 sampai dengan AU9, inilah hasilnya. Dan rumus hari kedua ini sama dengan rumus sampai hari ke-40. Makanya di sini diperintahkan copy, maaf ya, ini bukan kupu, tapi copy rumus total PP
hari ke-2 sampai hari ke-40. Ini hari ya. Copy rumus total VP hari ke-2 sampai hari ke-40. Nah, ini kita copy. Ini kita copy sampai sini, paste. Ya, jadi inilah hasilnya. Selanjutnya kita bahas rumus manual. Pada dasarnya sama saja dengan rumus Excel, hanya saja di sini kita menggunakan kalkulator. Total VP hari pertama yang posisinya di sini itu kalau pakai rumus manual kita pakai VP kita yang ada di akun, VP terakhir kita yang ada di akun. Di sini adalah 401,9367 ya. Nah, kemudian ditambah total sisa paket hari ke-1. Total sisa paket hari ke-1 itu yaitu dari sini sampai sini yang ada tanda merah ini. Yang tulisan merah ini sampai ke sini itu adalah total sisa paket hari ke-1. Sebenarnya sampai sini ya, tapi karena yang ada isinya sampai sini jadi saya sorot yang ini saja. Kemudian ditambah dengan RR yaitu reward referral. Nah, ini reward referral, kemudian ditambah dengan RT yaitu reward team. Ini reward team. Setelah itu untuk total VP hari kedua itu VP hari ke-1, VP hari ke-1 itu yang ini. Yang 479,485 yang ini ya. Ini VP hari pertama. Itu ditambah dengan total sisa paket hari kedua, ditambah RR, ditambah RT, ditambah reward referral, dan ditambah reward team. Jadi dari sini sampai sini itu dijumlahkan semua ya. Total sisa paket hari keduanya itu yang ini, yang tulisan merah ini. Kemudian RR-nya itu yang ini, referral. Kemudian RR-nya itu yang ini, reward referral, dan kemudian yang RT itu yang ini, reward team. Maka didapatkan hasil yang ini ya, 557,136. Selanjutnya rumus untuk total VP harian di baris ketiga di hari selanjutnya untuk rumus total VP harian di hari ketiga, 4, 5 sampai hari ke-40 itu rumusnya sama dengan yang hari kedua. Jadi rumusnya sama dengan hari yang kedua ini. Nah, di sini ditulis total VP hari ketiga sampai dengan hari ke-40 ikuti rumus total VP hari kedua. Tinggal diganti hari ke N. Nah, tinggal diganti hari ke N. Misalnya kalau dia di sini saya kasih contoh ya, di hari ketiga berarti nanti di sini kalau di hari ketiga berarti VP hari kedua diganti kedua di sini, ditambah total sisa paket hari ketiga, begitu saja. Jadi intinya yang di atas ini ditambah dengan sisa berikutnya di hari ketiga, ditambah dengan RR. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan hasil VP di hari ke-40 yaitu ini ya, hari ke-40 itu ini, disinilah kita mulai memprediksi apakah kita bisa langsung buka bintang 5. Tentu saja tidak bisa. Bintang 5 itu butuhnya 5.000, di sini baru 2.522,913 view point. Artinya kita mesti harus membuka bintang 4 dulu dan bintang-bintang besar. Tapi kita prioritaskan yang bintang 4 dulu. Habis bintang 4 baru kita prioritaskan ke bintang 3. Baru habis itu kita prioritaskan ke bintang 2, baru setelah itu bintang 1. Nah, jangan terbalik, yang kecil dulu yang dibuka. Oke, mari kita lihat teman-teman bagaimana strateginya. Kita mulai menjalankan strategi kita, yaitu mendahulukan tukar paket yang lebih besar. Di sini saya langsung mengumpulkan view point saya mencapai 1000 lebih, dan ketika mencapai 1000 saya langsung buka paket bintang 4 yang kedua. Saya tidak pedulikan buka paket-paket bintang kecil. Paket bintang kecil saya abaikan semua. Setelah berhasil membuka paket bintang 4 yang kedua,
Saya kemudian membuka paket bintang besar selanjutnya. Karena tidak bisa ke paket bintang 5, tidak cukup VP-nya, saya membuka paket bintang besar selanjutnya adalah paket bintang 3 yang pertama. Ini akan habis di sini. Sampai di sini kita harus prediksi baik-baik. Ketika kita sampai di paket bintang 3 yang pertama, ketika habis dan dia sudah kadaluarsa, kita akan aktifkan kembali. Berapa VP yang tersedia? Ternyata VP yang tersedia adalah 1372,117. Ini lebih dari cukup karena hanya dibutuhkan 500 PP. Strategi apa yang kita ambil jika kondisinya seperti ini? Kalau kita perhatikan, kita hanya butuh 500 PP untuk membuka paket bintang 3 yang pertama ini. 500 PP. Di sini tersedia 1375,117 PP. Artinya ada lebih 872 PV. Mari kita lihat paket bintang 2 dan paket bintang 1. Kita perhatikan di sini sampai ke pembelian paket bintang 3 yang pertama, itu ternyata ada 2 paket yang masih aktif. Yaitu masih bisa diklaim ya, maksudnya di sini yaitu paket bintang 2 yang ketiga ini masih bisa diklaim, dan paket bintang 1 yang ketujuh ini masih bisa diklaim. Artinya sebelum pembelian paket bintang 3 yang pertama ini, kita bisa membuka 7 paket bintang 1 dan 3 paket bintang 2. Hanya 3 ya, karena yang satunya masih bisa diklaim sampai saat ini. Sampai saat tanda kuning ini masih bisa diklaim. Berarti kita hanya butuh membuka 3, 1, 2, 3, dan di sini 7. Kita hanya butuh 370 PP. Di sini tadi kita punya kelebihan 1372 dikurangi 500 yaitu 872. 872 itu kalau dikurangin 370 PP, sisanya 500. Artinya apa? Di sini masih ada sisa 500. Kita sudah buka bintang 3, kita sudah bisa buka paket bintang 2 3 paket, kita sudah bisa buka paket bintang 1 7 paket. Di sini masih tersisa 500 PP. Berarti nanti ketika paket bintang 3 yang kedua ini habis, itu sudah juga cukup juga untuk membeli PP kita. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berarti kalau kondisinya seperti ini, kita tidak usah ragu, kita buka saja semua bintang kecil. Sebelum kita membuka paket bintang 3 yang pertama dan yang kedua, ini kita boleh membuka seluruh paket bintang yang kecil. Karena nanti setelah sampai di paket bintang 3 yang pertama, ketika sampai di sini mereka kadaluarsa dan mereka harus dibeli, PP mencukupi. Jadi teman-teman, tujuan kita menghitung dulu sebelum kita membeli paket bintang kecil itu adalah jangan sampai nanti ketika kita sudah beli bintang kecil, begitu bintang 3 di paket yang pertama ini habis, PP kita kurang. Kan kita tujuannya memprioritaskan paket bintang besar dulu. Artinya jangan sampai kita kehabisan PP gara-gara kita beli paket bintang kecil kebanyakan. Tapi kalau kita hitung-hitung dulu secara profesional, nah bisa itu kita beli bintang kecil sesuai kebutuhan, tapi setelah sampai bintang 3 pertama ini habis, PP kita tetap cukup. Nah itulah yang dimaksud dengan kita prioritas ke bintang besar. Artinya di mana bintang besar selanjutnya yang akan dibuka itu kita hitung-hitung dulu, jangan sampai dia kehabisan PP ketika kita kebanyakan beli paket bintang yang lebih kecil. Namun tadi perhitungan kita menunjukkan tidak masalah, seluruh paket bintang kecil dibuka pun masih cukup. Jadi di sini kita sah-sah saja membuka seluruhnya. Baiklah teman-teman, inilah siklus pertama yang akan kita tukar dengan paket bintang. Setelah tadi kita melakukan prediksi dan perhitungan, maka inilah yang langkah-langkah yang bisa kita ambil.
yaitu kita buka bintang 4 yang pertama. Di sini kan terlihat ya, poinnya itu harus sampai 1000. Jadi bintang kecil itu abaikan dulu, pokoknya ini harus mencapai 1000. Buka paket bintang 4 yang pertama. Nah, kalau kita ingin buka paket bintang kelima kan tidak bisa, pipi kita jauh sekali. Berarti paket bintang besar berikutnya adalah paket bintang yang ketiga. Dan setelah melalui perhitungan, tidak masalah, kita beli dulu paket bintang kecil tadi sebanyak 7, dan paket bintang 2 ini kita buka satu sekaligus. Di sini dibuka 7 paket bintang 1 dan 1 paket bintang 2. Berikutnya dibuka lagi paket bintang 2 yang pertama, ini habis, kita buka lagi. Dan berikutnya kita buka lagi secara bersamaan paket bintang 2 yang kedua, dan paket bintang 3 yang pertama ini habis dan kita buka secara bersamaan. Berikutnya dibuka lagi paket bintang 3 yang kedua, ini habis, dibuka lagi. Begitu selanjutnya. Dan kita perhatikan di sini, karena kita sudah melakukan perhitungan yang cukup matang sebelumnya. Ketika paket bintang besar ini habis, kita langsung bisa membuka. Kita langsung bisa membuka tanpa ada yang kurang, ya kan? Nah, di sini juga terlihat paket bintang yang 4 yang pertama ini habis dan pipi kita cukup. Itu karena kita sebelumnya sudah melakukan perhitungan-perhitungan yang matang. Nah, kalau kita tidak melakukan perhitungan yang matang, ini bisa kurang. Kalau sampai kurang, itu kita menunggu beberapa hari lagi. Itu artinya prioritas kita sudah tidak mendulukan paket bintang besar. Kalau kita mendulukan paket bintang besar, itu tidak boleh sampai kurang. Kalau kita mendahulukan membuka paket bintang besar, itu tidak boleh sampai kurang ketika paket bintang besar itu habis atau kadaluarsa, harus segera bisa dibeli. Makanya untuk menjaga hal tersebut, kalau memang paket bintang kecil bisa diabaikan, abaikan, tidak usah dibuka. Utamakan kita bisa membuka paket bintang besar. Oh ya teman-teman, ada satu rumus yang belum saya jelaskan di sini, di mana ketika nanti kita sudah membeli paket bintang, tentunya kan VIP kita dikurangi. Jadi nanti untuk menghitung total VIP harian berikutnya, khusus buat kolom setelah kita beli paket bintang, itu rumusnya dirubah ya. Jadi sisa VIP ditambahkan dengan sisa paket di hari yang bersangkutan. Sini saya kasih kursor ya. Nah, ini kita ingin mengetahui berapa sih VIP yang ada di sini. Itu rumusnya adalah yang saya kasih kursor ini, yaitu 15,02 ditambah dengan ini. Nah, yang saya tandain ini ditambah dengan yang saya ring ini. Semua VIP yang ada di sini ditotal, ketemulah VIP yang ini ya. Beda kalau selanjutnya yang di sini nanti rumusnya kembali seperti semula, yaitu total VIP sebelumnya ditambahkan dengan sisa paket di hari berikutnya, yaitu yang di ring ini. Jadi itu yang perlu saya ingatkan. Jadi setiap pembelian VIP rumusnya dirubah ya. Setiap pembelian PP, jadi setiap yang dibuat tanda kuning ini rumusnya berubah. Nah, tapi setelahnya tidak akan berubah. Jadi cara merubah rumusnya yaitu dia dimulai dari dihitung dari sisa PP ditambah dengan sisa paket berikutnya. Nah, ini sisa paket berikutnya, termasuk juga reward referral dan reward team ya. Itu masuk dihitung juga. Oke teman-teman, setelah tadi siklus pertama sudah kita jalankan, tentunya kita akan lanjut ke siklus kedua. Nah, di saat kita akan lanjut di siklus kedua, kita kan harus tahu dulu berapa sih sisa paket yang belum dijalankan di siklus pertama. Nah, sisa paket yang belum dijalankan di siklus pertama akan dijalankan di siklus kedua. Inilah dia sisa paketnya. Dari mana kita dapat sisa paket ini? Nah, coba kalau kita lihat ya, back kembali ke siklus pertama. Di sini kan terlihat yang warna hitam ini kan paket yang diaktifkan. Berarti kan di sini kita mengaktifkan 7 paket. 7 paket yang kita aktifkan ini itu dimulai dari hari ke-10. Berarti ada 10 hari yang belum diaktifkan kan. Dia baru dijalankan di paket yang pertama ini selama 30 hari. Dari sini ke bawah ini 30 hari. Berarti 7 paket ini masing-masing itu belum dijalankan 10 hari. Terus bagaimana dengan yang warna merah ini? Nah, ini kan kita abaikan, kita tidak buka. Berarti nanti ini habis, otomatis hilang. Dengan yang warna merah ini bagaimana? Ini juga tidak kita buka karena dia full kan.
Berarti nanti di hari di siklus yang kedua, sisa paket bintang pertama ini cuma ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Dia kompak 10 hari semuanya. Dari hari pertama sampai hari ke-10 dia belum dijalankan. Mari kita lihat. Nah, terlihat kan di paket bintang 1 di siklus kedua ini, yang sisa dari siklus pertama itu ada 10 hari. Dan paket ke-7 kosong, karena paket 7 tadi memang kita tidak beli, dia sudah full kan, tidak bisa dibeli. Kalau full kan tidak bisa dibeli. Berarti di sini hanya ada 7 paket bintang 1 yang terbuka ya. Dan paket yang ke-7 ini kosong. Kemudian mari kita lihat paket bintang 2. Kita back ke paket bintang 1 saat kita beli. Nah, di sini saat kita beli bintang terlihat kan di sini untuk paket bintang 2 itu diaktifkan di hari ke 15, di hari ke-15. Berarti nanti dari hari ke-1 hari ke-15 ini dia belum dijalankan kan. Yang sudah ditukar paket yang warna hitam ini. Nah, di sini juga demikian, itu 22 hari yang belum dijalankan. Sementara yang warna hitam ini sudah diklaim artinya. Begitu selanjutnya di sini ada 27 hari yang belum diklaim. Nah, di sini sudah diklaim yang warna hitam. Sementara di sini ada 9 hari yang diklaim ini. Mari kita lihat. Ya, terlihat di sini ya. Di sini tadi ada 10 hari ya yang belum diklaim ya. Nah, ini ada 10 hari yang belum diklaim. Di sini ada 14 hari yang belum diklaim, dan di sini ada 22 hari, dan di sini ada 30 hari yang belum diklaim. Inilah sisa paket bintang kedua yang belum diklaim di siklus pertama dan akan diklaim di siklus kedua. Sama begitu selanjutnya, yang lain juga begitu ya. Jadi inilah tampilan siklus kedua sebelum tukar paket, atau bisa dibilang ini adalah sisa paket dari siklus pertama yang akan dijalankan di siklus kedua. Seperti biasa, sebelum ditukar paket kita adakan perhitungan atau kita susun strategi selanjutnya bagaimana. Nah, di sini kita lihat dulu VP hari pertama. Di sini kita tentukan rumusnya. Kalau di siklus pertama tadi kan kita melihatnya dari VP kita yang ada di HP ya, terakhir di aplikasi kita itu berapa VP terakhirnya. Tapi kalau di siklus yang kedua ini kita melihatnya dari VP hari ke-40 di siklus pertama. Nah, itu yang ini tadi ya. Nah, inilah dia VP hari ke-40 di siklus yang pertama, itu yang ini, yaitu 1076,161 VP. Nah, itu kita taruh di sini. Nah, dari dasar inilah nanti kita mendapatkan total VP harian hari pertama. Hari pertama ini nanti ini yang saya kasih kursor ini itu ditambahkan dengan yang saya kursor ini. Nah, jadi sisa VP di hari pertama ini yang masuk kursor ini, nah itu kita totalkan dengan ini. Inilah hasilnya. Oke. Nah, sementara VP yang ada di bawahnya sini itu hasilnya adalah dari VP pertama ditambahkan dengan yang saya tarik kursor ini, yaitu sisa VP di hari kedua. Maka diperolehlah ini. Nah, selanjutnya untuk rumus ke bawah itu sama dengan rumus yang di hari kedua ini. Jadi ini kalau saya hapus rumusnya, karena sama, tinggal saya copy saja. Copy, paste ya. Oke, inilah yang bisa kita peroleh bahwasannya VP di hari ke-40 di siklus kedua sebelum ditukarkan paket adalah 3559,633 viewpoint. Dari sinilah kita bisa lihat, oh ternyata jauh dari 5000, masih kurang 1500. Berarti kita perlu menyusun strategi bagaimana bisa cepat mencapai 5000, dan karena di sini VP kita sudah besar, jadi kita tidak perlu menyusun strategi seperti awal tadi. Kita buka-buka saja semua paket yang akan kita temui. Misalnya di sini habis di paket 4 buka, habis di paket bintang 1 buka semua. Kita buka semua paket ya. Itu nanti kita
tidak usah ragu kalau nanti paket besar berikutnya itu mau kita buka, kita kekurangan VP, tidak usah ragu karena di sini sudah 3.500 ya. Untuk kelas bintang 4, bintang 3, bintang 2 dan bintang 1 3.500 ini sudah lebih dari cukup. Jadi kita buka saja semua paket yang kadaluarsa, langsung kita buka untuk pembelanjaan di siklus kedua ini, dijamin VP cukup. Inilah teman-teman siklus kedua setelah tukar paket, dimana di sini kita lihat bintang 4 langsung kita aktifkan, ketemu lagi paket yang mati berikutnya ya, atau yang kadaluarsa berikutnya langsung kita aktifkan. Di sini 7 paket bintang 1 dan 1 paket bintang 2 yang keempat ini kita aktifkan bersamaan. Begitu selanjutnya kita tidak usah khawatir, begitu ada yang kadaluarsa aktifkan, kadaluarsa aktifkan, kadaluarsa aktifkan. Kita tidak akan kekurangan VP karena VP kita sudah besar ya, 3.500 tadi kita lihat modalnya. Berarti selanjutnya kita akan melihat siklus ketiga. Bagaimanakah sisa siklus kedua di tampilan siklus ketiga? Mari kita lihat. Di siklus yang ketiga ini, kalau kita perhatikan total VP di hari ke-40 adalah 4.647,554 view point. Berarti di sini untuk mencapai 5.000 tinggal membutuhkan sedikit VP saja. Nah, kita coba kita buka paket bintang 4 yang kedua. Mari kita coba kita buka paket bintang 4 yang kedua. Di sini terlihat ketika kita buka paket bintang 4 yang kedua, berarti VP-nya dikurangin 1000 ya, menjadi 2000. Berarti total VP yang ada di bawah sini itu sisa yang 2000 ini ditambahkan dengan sisa paket yang ada di sini. Nah, ini sisa paket yang ada di sini itu ditambahkan dengan total VP, dapatlah yang ini. Nah, ini kemudian rumusnya sama ke bawah, tinggal di copy. Ternyata pada saat paket bintang 4 yang pertama ini habis, belum mencapai 5.000. Itu berarti kita butuh membuka paket bintang 4 yang pertama. Ini kita buka lagi. Dan ternyata hanya dengan membuka 2 paket bintang 4 ini, yaitu paket pertama dan paket kedua, itu ternyata nanti di siklus yang keempat sudah bisa mencapai 5.000. Nanti bisa kita lihat ya. Dan kita tidak perlu membuka paket bintang 3, 2 dan 1. Ini kita abaikan semuanya. Disinilah terlihat bagaimana kita memprioritaskan membuka paket bintang besar dulu dan mengabaikan paket-paket bintang yang kecil. Karena untuk bisa mencapai paket bintang 5, kalau kita membuka paket bintang yang kecil-kecil ini semuanya kita buka, maka proses pembukaan paket bintang 5 akan terhambat, akan menjadi lebih lambat. Makanya kita tidak buka paket bintang 1, 2 dan 3. Kita fokus secukupnya saja. Di sini hanya bisa membuka paket bintang 4 yang pertama dan kedua, itu sudah cukup mencapai 5.000 nanti di siklus yang keempat. Mari kita lihat. Ini adalah siklus yang keempat. Di siklus yang keempat ini kita bisa lihat ya, kita tadi hanya membuka 2 paket bintang 4 yang pertama dan kedua, dan sekarang ini adalah sisa paketnya. Kalau kita perhatikan di sini kita tanpa membuka paket yang lain, di hari ke-29 itu kita sudah mencapai 5.000 view point. Disinilah kita sudah bisa membuka paket bintang 5. Ini adalah siklus yang keempat. Setelah kita jalankan paketnya, kita di hari ke-29 langsung membeli paket bintang 5. Perhatikan di sini paket bintang 5 kita beli, berarti di sini dikurangi 5.000, sisa 15,82 view point. Selanjutnya kita buka lagi paket bintang 4, kita buka di hari ke-34 karena di situ baru bisa mencapai 1.000 ya. Kemudian paket bintang 4 yang pertamanya yang habis juga, ini kita bisa bukanya di hari ke-39. Di sini kembali bisa terkumpul 1123. Jadi untuk siklus bintang 4 ini kita hanya membuka 3 paket. 1, 2, 3. Kita masuk di siklus yang kelima. Di siklus yang kelima ini kita lihat
sisa paket dari siklus keempat yang akan dijalankan di siklus kelima. Inilah sisa paketnya. Nah, mari kita lihat kita jalankan di siklus yang kelima. Untuk menjalankan siklus yang kelima, kita lihat sisa paket hari ke-40 di sini ada 7.537. Artinya apa? Artinya kalaupun nanti kita buka semua paket kecil di bintang 1, bintang 2 dan bintang 3, itu kalau kita buka semua, ketika nanti paket di bintang 5 ini habis, kita tidak akan kehabisan VP buat membukanya. Begitu juga ketika nanti sampai di paket bintang 4, baik yang ke-1 maupun yang kedua, kita tidak akan kehabisan VP. Jadi tidak ada masalah kalau kita membuka paket bintang 1, 2 dan 3. Karena tujuan di sini kita mempercepat untuk mengumpulkan poin mencapai bintang 6. Jadi pada kondisi seperti ini paket-paket kecil perlu diaktifkan karena kita butuh untuk mempercepat pengumpulan VP mencapai bintang 6. Inilah siklus kelima yang kita jalankan. Di sini terlihat kita buka paket yang paling besar dulu ya, tentunya paket bintang 3 dulu. Jadi tetap prioritasnya, walaupun paket kecil selanjutnya kita lihat yang paket besarnya dulu. Di sini kita buka paket bintang 3-nya dulu. Ketika mencapai 500, kita buka paket bintang 3 yang pertama. Kemudian mencapai 500 lagi, kita buka paket bintang 3 yang kedua. Kemudian di sini kita memiliki 597. Kita buka semua paket baik yang ada di bintang 2 maupun yang ada di bintang 2 maupun yang ada di bintang 1, semuanya kita buka secara full sehingga semua paket ini terbuka. Kemudian nanti setelah paket bintang 5 habis, terlihat di sini PP-nya 6.000, artinya kita tidak terhambat dalam pembelian paket bintang 5 setelah paketnya habis. Begitu juga dengan paket bintang 4 yang ke-1 dan kedua, ketika di sini kadaluarsa, kita memiliki PP yang cukup ya, bahkan lebih dari cukup. Begitu juga untuk yang bintang 1, di sini terlihat ya PP-nya 3.000, padahal kita hanya butuh di sini 1.000. Berarti prioritas untuk mendahulukan bintang besar di sini masih kita berlakukan. Walaupun kita membuka semua paket bintang kecil, tapi di sini kita tidak terhambat ketika bintang-bintang besar ini kadaluarsa, kita langsung bisa buka. Ini adalah siklus ke-6 dan sisa paket dari siklus kelima yang akan dijalankan di siklus ke-6. Bisa kita lihat di sini, ini sisa paket siklus kelima yang akan dijalankan di siklus ke-6. Mari kita lihat cara kita membelanjakan sisa paket ini. Ternyata kalau kita lihat di siklus ke-6 ini, pada bagian total PP harian, tepat di hari ke-37 yang saya kasih warna kuning ini, PP-nya sudah mencapai 10.000. Artinya bintang 6 bisa dibuka di sini. Berarti kita tidak perlu lagi membuka paket bintang 1, paket bintang 2, paket bintang 3 dan paket bintang 4. Bahkan sampai paket bintang 5 pun tidak perlu kita buka. Kita langsung membeli paket bintang 6 dengan cara sampai batas warna kuning ini kita tidak perlu membuka paket-paket bintang kecil. Kita abaikan semua. Yang penting kita langsung mencapai pembukaan paket bintang 6, yaitu di hari ke-37 ini. Mari kita lihat di siklus ke-7. Ini adalah siklus ke-7 di mana sisa paket dari siklus ke-6 yang akan dijalankan di siklus ke-7. Berarti ini sisa paket dari siklus ke-6 ya yang akan dijalankan di siklus ke-7. Dapat kita lihat di sini. Begini bentuknya, bagaimana cara kita membelanjakan ke paket bintang berikutnya. Mari kita lihat. Di siklus ke-7 ini bisa kita lihat ya teman-teman, kalau kita buka bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 secara keseluruhan, nanti ketika paket bintang 6 ini habis, ternyata PP-nya masih mencukupi 10.000. Di sini bahkan mencapai 11.000 ya, 11.903.
berarti itu tidak masalah ya, kita tidak bisa beli di sini karena dia kan walaupun 11.000 tapi kan di sini masih ada sisa, berarti kita belinya ketika kadaluarsa. Disinilah kita membelinya, dan ternyata dengan membeli seluruh paket bintang kecil itu tidak menghambat ketika paket bintang 6 ini habis, jadi tidak masalah. Mari kita lihat ke paket berikutnya, yaitu di siklus ke-8. Ini adalah siklus ke-8, di mana ini adalah sisa paket dari siklus ke-7 yang akan dijalankan di siklus ke-8. Jelas-jelas di sini terlihat VP-nya sangat banyak. Jadi tidak masalah kalau kita buka paket bintang kecil selanjutnya. Di sini kita hanya ingin mencapai target. Kita ingin beli apa? Misalnya kita ingin beli sepeda motor, mungkin cukup sampai tadi di siklus yang ke-7, atau kita ingin beli mobil, kita butuh sampai ke siklus ke-10. Berarti di sini tidak perlu lagi strategi harus mendahulukan bintang besar, karena kan PP-nya banyak ya. Jadi buka saja semua bintang sampai target kita itu tercapai. Begitu juga nanti sampai siklus ke-8, 9 dan siklus ke-10. Di situ kita langsung saja buka seluruh paket karena PP kita sudah over ya. Di sini kita hanya tinggal mengejar target. Artinya kita pengen beli apa, kita pengen beli mobil, siklus kita dibikin agak banyak. Misalnya siklus 8 mungkin kita belum tercapai mobil, siklus ke-9 mungkin sudah tercapai mobil, tapi mobilnya masih yang harga-harga 200 juta. Kita pengen yang 300 juta, ya udah tambah lagi sampai siklus ke-10. Begitu selanjutnya pengen yang lebih mahal lagi, tambah lagi sampai ke siklus 11, 12 dan selanjutnya. Oke, kita sampai pada tabel ini teman-teman. Tadi kita sudah mengadakan perhitungan bagaimana caranya strategi mendahulukan buka paket yang lebih besar dari data yang dikirim oleh teman saya ya, dimana data yang dikirim pada saat awalnya dia sudah menjalankan 7 paket bintang 1, 3 paket bintang 2, 2 paket bintang 3 dan 1 paket bintang 4. Kemudian saya anggap data-data itu sebagai siklus pertama ya. Jadi saya pindahkan semua datanya ke dalam bentuk tabel seperti yang sudah saya ajarkan di depan, dan kemudian saya mulai menyusun strategi tukar paket bintang yang lebih besar, dan inilah hasil yang bisa saya resume dari data beliau. Itu ternyata di siklus pertama itu sisa VP jika tidak ditukar paket itu adalah 2.523. Kenapa saya bilang sisa PP jika tidak ditukar paket? Karena kalau sudah ditukar paket kita sudah tidak bisa ngitung, kan ditukar VP-nya kan berkurang. Makanya kita strategi itu kita hitung, misalnya di siklus 1 sisa paketnya sekian, itu hitung dulu. Ini kalau nggak ditukar paket berapa ya? Nah, kita hitung dulu, dari situ kita baru bisa nanti susun strategi mau beli bintang apa. Bagaimana strategi beli bintang selanjutnya. Dari situ juga bisa diketahui jumlah uang kita andaikan itu tidak ditukar paket. Itu sudah di siklus pertama itu bisa tersimpan 16.895, dengan catatan kita masih menyisakan 1.000 PP di aplikasi. Jadi nggak usah khawatir. Sudah tarik maksimal, ini kan penarikan maksimal biaya 28%, setara bintang 4. Artinya di aplikasi memang sudah disiapkan 1.000 PP dan ditarik semua. Inilah yang bisa ditarik 16.895 ribu rupiah. Ini artinya biaya penarikan sudah dihitung ya. Jadi ini sudah biaya penarikan sudah dikeluarkan. Ini bersihnya 16 juta sekian ini. Kalau untuk beli motor aja udah cukup. Nah, di siklus kedua ini bersihnya 28 juta ya. Ini kalau untuk umroh aja udah cukup. Begitu selanjutnya. Jadi kita bikin estimasi target. Estimasi target itu kita ini pasar mau apa? Mau beli motor, mau umroh plus, mau DP rumah, atau mau beli mobil mewah atau mobil biasa. Nah, nanti kalau estimasi target itu sudah kita buat ya, kita sudah tahu, oh nanti kira-kira saya butuh 10 siklus. Jadi kita nggak kaget gitu. Jadi nanti jangan di siklus kedua, ketiga, keempat kita baru mulai ngutak-ngatik, ini kalau saya ambil berapa ya. Nah, itu berarti kita tidak memanage PITUP kita dengan benar. Kita tidak manage penukaran bintang kita dengan benar. Kalau kita ingin memanage penukaran kita bintang kita dengan benar, kita harus mulai mencoba membuat tabel-tabel seperti ini. Jadi ke depannya gitu kita santai. Oh, saya sudah tahu target saya ini gitu. Gitu loh teman-teman.
Baiklah, kita mulai dengan penarikan maksimal biaya penarikan 28% setar bintang 4. Jadi sebenarnya itu saya sudah menyiapkan sekitar 30 rumus penarikan maksimal. Saya buat sendiri rumus itu. Di sini rumusnya. Nah, ini kalau teman-teman ingin penarikan maksimal lanjut ke bintang 1 itu ada 5 rumus ya. Berarti di sini dikurang 10 pp, di aplikasi kita memang ditinggalkan 10 pp. Kalau setar bintang 2 berarti di aplikasi kita ditinggalkan 100 pp. Kalau di paket bintang 3 berarti di aplikasi kita ditinggalkan 500 pp. Inilah rumusnya, ada 1 2 3 4 5. Nah, di sini 5 kali 3 ada 15 rumus. Dan kalau untuk paket yang lebih besar, di sini penarikan maksimal untuk lanjut ke paket bintang 4 itu juga ada 5 rumus. Di paket bintang 5 juga ada 5 rumus. Artinya pokoknya kalau kita di bintang 5 ya kita harus siap di aplikasi kita 5000 pp. Kalau kita ingin start di bintang 4, nanti setelah ditarik semua dananya masih tersisa di aplikasi kita 1000 pp. Yang 1000 pp itu tidak kita tarik, tapi kita gunakan, kita setarnya di bintang 4. Nah, inilah yang saya pakai, rumus yang atas ini saya pakai karena teman saya itu dia biaya penarikannya 28%, berarti dia pakai rumus yang ini. Total PP dikurang 1000 dibagi 4,571 dikali 3,571. Kalau teman-teman ingin tahu asal rumus ini, saya sudah buat videonya, cari saja di A1 BioKit 30 rumus tarik maksimal. Di situ saya jelaskan dengan teliti cara pembuatan rumus ini. Jadi baiklah teman-teman, dengan rumus tadi maka di sini saya buat rumusnya ya. Saya buat jadi teman-teman, dengan rumus yang tadi yang sudah saya buat, saya gunakan di sini, dan inilah angka-angka yang keluar setelah rumus itu saya gunakan. Saya menggunakan penarikan maksimal biaya penarikan 28% dan setar bintang 4. Jadi ini rumusnya ya, sekali lagi saya munculkan, ini rumusnya yang saya pakai. Penarikan maksimal dengan biaya 28%, di sini setar bintang 4 ya. Nah, ini rumusnya. Total PP dikurang 1000 dibagi 4,571 dikali 3,571. Dan ini kalau dicocokkan dengan rumus yang ada di aplikasi, nah insya Allah akan sama karena saya sudah mengujinya. Jadi tidak sembarang rumus ini saya buat ya, saya sudah mengujinya secara aljabar ya, menggunakan fungsi rumus aljabar. Alhamdulillah teruji ya. Jadi itu bukan rumus yang asal-asalan. Memang itu tidak dikeluarkan oleh VTube, tapi kita sebagai orang yang sudah suka dengan ilmu matematika, rumus seperti itu bisa kita buat. Itu saja teman-teman yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.